Halo guys, jadi di tutorial kali ini gue bakalan gue bakalan ngebuat sebuah balcony fasad, parametric balkon fasad yang dideformasi dengan menggunakan sebuah graph mapper, yaitu salah satu komponen yang ada di Grasshopper. Jadi gue bakalan nunjukin bagaimana cara graph mapper dapat mengubah-ubah sebuah fasad gedung gitu. Jadi pertama-tama gue mau masukin bivokal dulu supaya kalian bisa lihat komponen apa aja yang gue pakai. Oke. Pertama udah pasti gue butuh rectangle sederhana aja buat gedung gitu, kotak. Nah selanjutnya masukin size dari gedungnya itu sendiri, pakai decimal number 15 lah kita kasih segini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat level lantai. Gue bakalan move-in ini ke arah Z. Sebanyak, nah ini kita menggunakan range, jarak. Selanjutnya range-nya kita tambahin domain, kita construct domainnya. Construct domain angka dari 0 sampai ke, nah ini ke-nya adalah tinggi dari bangunan itu sendiri. Gue mau masukin misalkan 50 meter tinggi bangunannya. Nah sekarang mau ada berapa lantai di dalam jarak 50 meter ini. Gue taruh misalkan ada 15 lantai atau lebih gitu. Nah bisa kita bikin kayak gini. Oke, selanjutnya udah, gua mau offset ini, offset si kurva, tambahin areanya supaya dapat centroid dari setiap kotak, terus masukin plane-nya ada di X and Y plane, dah, XY plane dah. Terus kita masukin dulu kurvanya, geometri kurva, masukin ke curve. Selanjutnya origin plane-nya kita masukin ke plane sini. Selanjutnya kita kasih ukuran seberapa jauh mau di offset. 0, nggak mungkin 0, 1,30 misalkan sebagai distance. Kita hide supaya visualnya lebih mudah. Kita juga bisa buat dulu masa bangunannya dengan cara meloftkan setiap curve yang udah di extrude. Nah seperti ini. Ini offset balkonnya ya, sejaraknya bisa kita atur di sini, bebas mau seberapa banyak. Selanjutnya gue bakalan jadi logiknya kita akan ngebuat sebuah titik-titik baru yang ada di fasad ini dengan mengevaluate frame setiap rectangle. Jadi rectangle-nya nanti di-explode. Salah satu rectangle itu kita sisipkan sebuah poin, yang poin itu nanti bakal digerakkan sama sebuah graph mapper. Itu logika dasarnya seperti itu. Kita explode. Setelah kita explode, kita pilih salah satu, list item. Yang mau kita list di sini adalah segmennya. Nah di segmennya ini akan kita buat frame. Kita sisipkan sebuah frame, ada di sini, perpendicular frame. Ini kita reparameterize. Reparameterize itu membuat sebuah, jadi di kurva ini
di kurva ini itu ada value-nya. Nah, untuk ketika kita reparameterize, value yang ada di curve ini berubah menjadi 0 ke 1 gitu. Jadi kita samakan dengan graph mappernya nanti. Kita sudah bisa masukin graph mapper di sini. Masukin juga range dari berapa ke berapa. Kita construct juga domainnya. Nah, fungsinya constructnya di domain supaya menyamakan value dari curve yang udah kita reparameterize, yaitu domain yang harus kita masukkan berupa angka 0 ke 1. Matematika, construct domain, kita setting domain startnya adalah 0. Kita insert domain n-nya adalah 1. Oke, 0, 1 gitu. Jadi domain, masukin ke domain, stepnya kita masukin sebanyak jumlah lantai yang ada di sini supaya lebih parametrik. Kita buat graph mapper, kita masukin. Selanjutnya parameter yang ada di sini kita colok dulu. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan ya. Jadi data yang kita masukkan itu tidak sesuai karena jumlah branch yang ada di curve dan parameter itu tidak sesuai. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan sebuah grafting pada parameter supaya data yang kita masukkan ke dalam curve itu sama. Nah, ini kita draw tree-nya seperti ini, sedangkan graph mappernya belum masuk ya, belum kita setting. Graph type-nya misalkan masih satu data, jadi tidak sesuai. Sedangkan bila kita graph itu, nah dia bakalan jadi seperti ini ya. Selanjutnya setiap frame yang ada di sini akan kita pindahkan sesuai dengan amplitude yang akan kita masukkan. Jadi supaya frame-frame yang ada di bagian sini itu maju ke arah Y, misalkan kita atur supaya ada aksen atau tonjolan yang diciptakan lewat balkon tersebut. Nah, ini di sini udah mulai bisa kita atur-atur bentuk fasad yang mau kita jadikan seperti apa. Masukkan, kita akan menggunakan komponen ini, construct plan. Deconstruct plan. Ya, plan yang ada ini kita akan ubah iya. Kita move motionnya ke arah amplitude. Vektor yang kita gunakan itu vektor Y. Origin yang mau kita rubah itu geometrinya origin ini yang warna hijau itu. Yang mau kita rubah ke arah Y aksis. Kita masukkan amplitudenya berapa jaraknya, 1, misalkan. Nah, sekian, baru masukkan ke motion. Nah, dia berubah ya, geometrinya berubah. Tuh, ada majunya. Oke, kita rapikan sedikit supaya mudah untuk dibaca. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan. Nah, jadi kan udah ada titik-titik ini nih. Selanjutnya kita akan merubah yang awalnya kotak, kita insert item. Selanjutnya kita insert item di sini. Itemnya kita masukkan gitu dengan cara melakukan kita apakan? Kita gabungkan dengan polygon. Bisa dengan polygon juga sih sebenarnya. PL. Vertices. Oke, skip.
Oke, selanjutnya gue bakalan nge-copy komponen graph mappernya. Kita gandakan. Selanjutnya item yang ada di sini gue masukin ke angka 2. Jadi kita punya 2 graph mapper atau 2 fasad yang bakalan bisa kita atur. Nah, udah muncul ya. Jadi ada di bagian sini dan ada di bagian sini. Setelah kita atur, kita bakalan satuin vertices menggunakan list item. Jadi gue bakal vertices yang ada di sini nih kan ada vertices ya di sini. Vertices maksudnya poin atau titik. Jadi poin-poin ini bakalan gue bagi dengan list item. Ada 3 yang kita butuhkan, ada 3 vertices yang kita butuhkan. Gue rubah sejumlah poin-poin. Maksudnya saya partisi, masukkan I1, 2, 3. Di sini kita bisa lihat mana yang titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Nah, selanjutnya titik ini bisa kita merge nanti. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses merging atau penyatuan titik, penyatuan data dulu sebelumnya sehingga bisa dibaca oleh polyline. Jadi kita akan melakukan, ini adalah titik pertama, misalkan data pertama, data 1, yang ini adalah titik kedua. Oke, 2 kita masukin, yang ini adalah titik ketiga. Berarti yang ini ya, yang ini adalah titik ketiga. Yang yang bagian sini adalah titik keempat. Bagian ini. Yang ini adalah titik kelima. Oke, masukin data kelima. Dan yang terakhir ini adalah data keenam. Ada 6 titik. Yang manakah itu? Oke. Selanjutnya semua sudah masuk ke dalam ini. Kita hide. Kita udah punya titik-titiknya. Selanjutnya kita menggunakan polyline untuk membuat sebuah lantai baru yang telah terbentuk dengan menggunakan dengan frame-frame yang udah diatur dengan graph mapper. Polyline. Oke, kita masukin set. Oke. Dan tinggal kita close-kan saja. Close true, boolean toggle and true. Ketutup. Nah, kita punya lantai-lantai dan serunya adalah di bagian ini, guys. Oke. Ntar kita lihat dulu, atau kita jadikan ini lantai-lantai dulu. Masukin langsung surface ke sini ya. Masukin lagi, sebentar, sorry. Tuh. Kita sudah melakukan deformasi terhadap bentuk balkonnya. Kita juga bisa mengganti tipe dari graph mappernya. Tuh. Sangat dinamis. Ini juga bisa kita atur atau kita rubah-rubah yang di bagian sini. Oke. Selanjutnya gue bakalan merubah bentuk dari bangunan ini yang terlalu gemuk ya. Akan gue buat di bagian ini kecil, di bagian ini besar gitu, di bagian atasnya mengkerucut kecil. Ya, bisa kita lakukan dengan scaling. Komponen scale, geometri yang mau kita rubah dulu adalah ini. Oke, nah kita harus punya titik-titik. Kita gunakan yang ini, yang centroid yang di awal, titik tengah yang di awal. Kita masukkan ke center. Oke, berubah dia tapi masih dalam bentuk yang sama. Dan terlihat ini banyak apa ya? Banyak garis. Kita harus samakan juga. Ini kita graph. Oke. Sesuai. Selanjutnya vektornya yang kita rubah. Di bagian vektor kita rubah dengan menggunakan series.
start seriesnya kita buat besar ya, jadi ukurannya kemungkinan adalah satu ini nanti yang paling kecil maksudnya. Stepnya kita buat dia akan berubah, akan membesar setiap 0, sekian. Kita masukkan saja 0,23. Kita jumlah yang mau kita scaling kita atur dari banyaknya lantai yang ada di sini. 39 lantai count. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita graft lagi. Oke, jadinya begini kan. Nah, kenapa? Karena startnya mulai dari 0 gitu sampai step ke selanjutnya itu di scale sebesar 0,23. Sedangkan maunya kita adalah yang di bawahnya besar, yang di atasnya kecil. Caranya adalah hanya tinggal mereverse datanya. Reverse list, masukkan listnya ke sini. Selanjutnya vector. Oke, sudah. Tapi ini terlalu gemuk ya. Ini startnya bisa kita 0,12 dan selanjutnya berubah sebanyak sekian gitu. Oke, sorry. Okay, it's much better. Selanjutnya ini kita offset atau ini aja. Ini kita jadikan lantai-lantainya. Aku mau lofting dulu biar jadi masa bangunan. Kita flatten. Oke. Jadi ini kita offset. Sorry, bukan yang ini. Ke arah luar. Kita negatifkan supaya curve-nya keluar. Udah. Lebih banyak lagi lebih baik. Oke, selanjutnya kita buat lantai-lantainya. Kita jadikan ini surface. Oke, udah surface. Kita juga bisa kita offset lagi ke dalam supaya seakan-akan kita punya railing dan balkon. 0,12 kita masukin ke distance ya. Terus selanjutnya kita offset, kita extrude maksudnya, directionnya ke arah Z. Nah, mungkin tidak banyak-banyak ya, hanya sekian 0,2 gitu supaya ada balkonnya. Kita tambahkan. Oke, segini cukup. Atau offsetnya terlalu besar ya, offset ini yang terlalu besar. Oke, sudah. Ini kita bisa atur jarak ini dan perubahan dengan menggunakan graph mapper. Oke, gimana perubahannya? Gini kah? Gue bakalan satuin untuk di custom preview.
masukin masa bangunan, masukin surface nya, balkon juga dimasukin. Kita rubah colornya jadi putih. Oke, I think it's much better. Kita hide aja semuanya. Oke, supaya lebih kelihatan lagi enak, kita tunjukkan wire, tidak seakan-akan ada garis hitam. Dun. Density-nya 3. Kita lihat ya perubahannya. Kita tambahin tingginya, kita banyakin lantainya. Oke. Custom colornya biar ke hitam. Oke, udah jadi hitam supaya kelihatan lebih menarik. Nah, di sini kita bisa langsung ngedeform aja nih bagian yang paling gue suka. Jadi sisi bagian ini graph mappernya menggunakan mapper yang sinus. Yang di atas ini bakalan gue pakai graph type-nya apa ya, parabola gitu misalkan. Nah, di parabola ini sisi parabola bentuk dari gedung bagian samping jadi seperti ini, dengan yang sinus jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita atur-atur. Seru. Nah, tuh kalian lihat perubahannya kan. Yang ini juga bisa kita atur, parabola. Gitu. Terus panjang dari muncungnya juga bisa kita atur. Terlalu panjang misalkan kita masukkan sedikit. Oke, nah kita juga bisa atur bahkan mulai dari rectangle-nya, tuh panjangnya, atau jadi pendek seperti ini, itu bisa ya. Terlalu ramping. Oke, jadi itu aja sih cara membuat sebuah parametric balkon. Panggang, terus kita render. Oke deh, jadi thank you for watching.